Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 di sini akan mewawancarai dari pemilik kebun salak di daerah Deli Tua. Oke, mungkin sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya sendiri yaitu Aditya Dendoeksen dengan NIM 210502052. Nama saya Dimas Mahendra dengan NIM 210502004. Saya Fakrul Zananda dengan NIM 2105022121. Dan dengan pemilik dari kebun salak Deli Tua itu dengan Pak. Saya Pak Burhan, Deli Tua. Pak Burhan. Sama Oke. Pak Burhan. Baik, mungkin di sini langsung saja ya Pak. Mungkin dari secara umum dulu. Dari kebun salak ini sendiri udah berdiri dari tahun berapa gitu? Tahun 1983 1980. sampai Sudah lama ya Pak ya. nah, baru Malah, kami pun belum lahir Pak. baru 40 tahun lebih. Tahun ya. Nah. Jadi Pak, maksudnya kenapa Bapak ada kepikiran mungkin bikin kebun salak? Nah, ya, Kebun betul. salak ini secara kebetulan dulu pemiliknya kita itu dulu petani sayur. Oh iya. Sayur. Terus kita ada tumbuh 2 batang salak, kita kawini, jadi hasilnya manis, nggak ada sepet. Nah itu diterusin sampai sekarang. Oh, diterus. Itulah sejarah singkatnya. Jadi tiba-tiba aja tuh ya. Tiba-tiba, tidak ada terpikir kan. Tiba-tiba tumbuh ya pohon salaknya tuh. Nah, ada 2 buah batang diurus, terus ada bunga betina, kita pun tidak tahu itu jantan betina, kita tanya sama Yang ngerti tetangga yang ngerti, baru dikasih tahu ini bunga betina. Dan kita cairkan, kita kawinkan, hasilnya oke. Jadi dari situlah terpikirkan untuk menanam salak. Sampai sebesar inilah ya Iya, Pak ya. sampai Ya, seluas lumayan lah, lebih kurang adalah 1 hektar salak. Jadi dari 40 tahun itu Pak ada perluasan, Sudah nggak ada perluasan. berarti dari 40 tahun Nah, lalu tetap segini Tetap ya, Pak? segini aja. Soalnya kan ini milik orang tua nggak ada, suruh saya kembali ya saya terusin aja. Jadi berarti kalau di sini perkebunannya ini emang bukan satu orang aja yang ngurus Pak ya? Emang ada orang lain juga? Enggak, Oh. itu kita sendiri turun tangan terus pakai karyawan 1 orang. Ada. Berarti kayak mana nih cara Bapak handle ini dengan Kalau orang cuma sedikit kan ini kan gede ini. Itu kayak mana? Jadi Pak? kan cuman yang dibutuhkan kalau pemangkasan 2 bulan sekali, perawatan, pemupukan sebulan sekali. Nah, yang lain itu kan untuk perkawinan tiap hari kita turun tangan langsung untuk mengawinkannya. Jadi salak ini dikawin secara manual. Disebabkan karena putik sari sama serbuk sari berbeda. Tidak seperti buah lain, putik sari sama serbuk sari dia satu tangkai. pohon ya. Satu tangkai, satu puntuk. Kalau ini enggak, beda pohon. Mungkin kayak kita lihat nih mungkin kayak seperti yang tadi Bapak bilang juga barusan waktu sebelum di belakang video ini kan Bapak bilang kayak nih kalau Bapak ini mentingin rasa terus apa gitu kan. Kalau Nah. kita buat kayak agrobisnis, jadi kita jual rasa, bukan jual buah. Artinya bisa dibilang ini satu keunggulan dari tempat Bapak gitu Ya, untuk iya. apa? Jadi yang penting kamu puas, saya senang. Nah, Terus kalau untuk kelemahannya apa Pak? Pasti dong, nggak mungkin dong Kelemahannya langsung gini selalu lah. unggul. kalau kelemahannya dikatakan nggak ada, nggak mungkin, pasti Iya, ada. pasti ada. Keluh kesahnya pasti ada. Dan terkadang kalau lagi musim trek begini kan tidak ada buah sama sekali. Benar. Tapi kalau lagi musim panen ya lumayan lah. Buat beli beras. Berarti kelemahan sendiri itu dari salaknya atau dari kebun Bapak ini? Bukan dari kebun, dari apa? Berarti Memang dari sudah salaknya itu umum ya secara sudah umum. umumnya. Oh, memang kelemahan Nah, salak. dia seperti ada itu. satu tenggang waktu itu. Nah, kalau misalnya sendiri untuk keunggulan dari komoditas salak ini Pak dibanding komoditas-komoditas yang lain ini kira-kira apa ya Pak menurut Bapak? Kalau saya sih, makanya saya bilang beda manusia, beda yang punya kebun, beda apa, itu beda rasa. Sebab mereka jual salak, saya jual rasa. Rasa Nah, di itu sini Imex, yang dimaksud rasa salaknya atau rasa yang kita berikan ini? rasa salaknya. Oh, rasa Nah, salak. jadi kamu tes dulu, oke, mantap, saya gunting. Jadi kamu mau rasa manis, mau agak asam, mau rasa yang nano-nano ya, tergantung pemilik. Di testing dulu Pemilik. lah Nah, Pak. Arti dari keunggulan itu arti gede lah potensinya. Potensinya gede. Gitu. Iya. Jadi orang nggak pernah kecewa. Udah beli pasti balik lagi. Nah, Nah, Udah balik lagi.
Terus kalau untuk mungkin ancaman dari mungkin entah dari segi bisnis mungkin kayak Kalau mungkin dari segi ada yang lebih unggul mungkin di sebelah. nggak ada masalah. Nggak Mas. masalah. Kalau soal pemasaran, soal apa kita nggak takut. Soalnya kita jual rasa, beda. Oh, beda. Nah, bukan jual bawa salak. Kalau jual bawa salak itu kita takut kita punya nggak laku. Iya, benar. Berarti kalau misalnya tadi kan untuk kalau apa ancaman dari kompetitor lah hitungannya. Iya. Nah kalau misalnya ancaman dari cuaca Pak atau apa gitu, kalau salah ini ribet nggak ya Pak? Kalau salah nggak ribet, segala cuaca masuk, Arti mau dia hujan terus atau panas terus? nggak ada masalah, nggak ada masalah. beda dengan sawah gitu ya Pak. Ah, Kalau misalnya itu kan itu nggak ada musim. kendala. Berarti untuk salah ini bisa dibilang mudah lah ya Pak untuk perawatannya ya Pak. Bilang mudah ya susah, bilang susah ya lumayan juga. Kalau setiap pemilik salak pasti makan duri salak. Ada buahnya, ada durinya ya Oh, Pak. ya. Makan duri dulu. Satu paket gitu ya Pak. Satu paket. Oke. Ya, Oh, ya, rata-rata tangan semua kena duri. Arti Pak, kalau dari misalkan kayak ini keseluruhan ini kayak mana mungkin apakah Bapak ada kepikiran gitu mungkin mau jual salak ini ke mungkin ke negara sebelah atau kemana? Enggak, Bukan begitu. Kalau kita jual di sini aja sudah nggak cukup. udah nggak cukup. Gimana kita mau ekspor lagi? Mungkin Cuman- Bapak pengen luasin mungkin lahannya. Aduh, sudahlah udah tua. Apalagi mau diapain? Teruskan Kejar lah pun, Pak. Hah? Terusin Diteruskan ke kan mana tahu Bapak punya keluarga. Anak nggak ada yang mau. Oh emang nggak ada yang mau Pak. Nggak ada peminat. Anak saya tiga, tapi nggak ada peminat semua. Masing-masing udah punya apa sendiri. Jadi untuk mungkin peluang sendiri Pak, mungkin dari salah ini tuh bisa diolah jadi produk lain atau apa gitu. Bisa, cuman kita nggak sampai ke situ. Soalnya kita jual buah aja, jual rasa aja nggak cukup. Nah, jadi nggak ada yang lebih. Tapi kalau menurut Bapak, kira-kira mungkin apa sih Bapak bisa dijadikan? Kalau dari komoditi salak bisa buat manisan, tapi dengan catatan salaknya sepat. Kalau kita punya tidak ada sepat, jadi tidak bisa. Nggak dibuat manisan pun udah manis ya. Nah, Pak? udah manis, makanya tidak bisa. Tidak bisa. Beda. Kalau yang sepat itu, nah, itulah buat manisan. Ya, cuman menurut saya kalau misalkan emang saya ada rasa juga tadi kan salahnya juga manis, soalnya kayak sayang banget kayak itu nggak diterusin. Ya cuma kita punya keluarga, kalau nggak ada yang mau, masa kita paksakan? Iya sih. Kan nggak mungkin. Mungkin kasih ke orang lain mungkin Bapak. Oh belum tahu. Belum tahu. rahasia dapur. Itu rahasia perusahaan. Potensi untuk pasar internasional tadi udah ada. Kalau untuk internasional ya kita bukan kita sombong, kemana-mana saja sudah sampai kalau salah kita. Iya. Kalau Cuman kalau Bapak belum bisa lah. Cuman ya nggak banyak lah, nggak diekspor, masuk dia beli Karena sini bawa pulang ke negara. pasar lokal pun udah nggak cukup ya Pak Nggak stoknya cukup. tadi ya. Untuk kota Medan Deli itu aja nggak cukup. Apalagi ini kan lagi tercover. ada event PON nih Pak. Itu ada efek nggak ya Pak? Misalnya Nggak ada ada yang efek. misalnya ada yang datang nih bilang aku dari luar kota. Nggak ada sekarang lagi trek. Oh lagi trek ya. Kalau lagi trek kita nggak bisa. Tiap hari ada aja yang datang loh. Bukan masalah event. Kalau kita nggak tergantung event. Berarti Soalnya citra kita baik semua. berarti udah iyalah udah lama ya, udah Ya, 40 tahun lama, udah udah terkenal. udah 30 ya. Bukan masalah terkenal, kita jual rasa. Berarti itu metode promosinya dari mulut ke mulut Pak. Ya iya, dari mulut ke mulut. Mungkin Bapak ada promosi ke media sosial ada juga nggak Pak? Nggak ada. Kalau kemarin tahun 1990 berapa saya lupa ya itu. Terus ada dari Trubus kemarin juga. Oh. Udah masuk Trubus. Kalau untuk ke media cuma Trubus lah. Saat media yang liput ya Pak. Nah, ini. Tapi tahun 1990 berapa saya kurang tahu ya tuh. Sebab saya nggak sih. Belum lahir juga kan Pak. Kalau lu orang yang nggak ada. Kalau saya sudah merantau. Arti Pak, mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Mungkin ada nggak pesan dari Bapak untuk Iya. anak-anak muda mungkin? Kalau untuk Kami anak-anak mahasiswa ini muda, Pak. untuk mahasiswa, kalau kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan yang lebih mapan. Nah itu saya pesankan, bukalah lapangan kerja sebaik mungkin. Nah itu aja. Oke Pak. Berarti itu saja dari Itu aja kami saja. Pak. Terima kasih kepada Oke. Pak Murahan sebagai pemilik dari lahan
kebun salak ini. Dua. Jadi kami dari mahasiswa USU ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diberikan oleh Pak Burhan kepada kami. Sama-sama. Oke, mungkin itu sekian dari wawancara singkat kami. Semoga apa yang kami lakukan wawancara tersebut kepada Pak Burhan itu dapat memberikan sebuah ilmu ataupun motivasi kepada mahasiswa. Jadi singkat dari kami, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Oh, sama-sama. Terima kasih, Pak. No problem. Yang penting kalian bangga aja. Sehat. Oke. Oke, makasih Pak. Nggak ada masalah.